Touchdown in Mecca and I'm turning the Kaaba into a straight up Christmas wonderland. Check this out. I'm hanging the lights myself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka Nabi. Pemirsa sekalian, di awal tadi sama-sama kita saksikan bagaimana video seorang petinju dunia ya, Jake Paul kalau nggak salah namanya ya, yang pernah sebelumnya itu tinju bersama dengan Mike Tyson. Kita nggak tahu ya apa maksud dan tujuan daripada yang dia buat ini. Ini tentunya ini AI, ini tidak mungkin asli. Lalu apa dari tujuan hal ini? Apakah ini ingin memancing reaksi daripada kita sebagai umat Islam? Kita terkadang tidak pernah ingin mengusik agama-agama mereka, tapi mereka sendiri yang mencoba memancing-mancing. Dulu sebelumnya itu ada Al-Quran yang dibakar ya, Al-Quran diinjak-injak, disobek, dirobek dan segala macamnya ya. Dengan bermacam-macam cara mereka ingin membangkitkan emosi daripada orang-orang Islam itu sendiri. Kita sebenarnya tidak ingin ya memancing kekisruhan, tapi mereka sendiri yang membuat ini semua. Lalu kalau terjadi semacam hal ini, nanti kita dituduh teroris. Padahal teroris terbesar itu ya seperti ini, orang-orang yang coba memancing-mancing, walaupun ini AI ya, ini kan teknologi. Tujuan mereka itu kan ini kan, kalau di negara kita ini masuk dalam penistaan agama. Terserah mereka mengatakan itu adalah kebebasan berekspresi. Kita tidak peduli ya. Tapi apa yang mereka lakukan itu mencampuri ibadah ya, agama orang lain. Kita dalam akidah kita mengakui bahwa Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah dua kota suci ya. Dan Rasulullah sendiri menyebutkan hal itu adalah dua kota suci yang mestinya kita muliakan ya. Kita muliakan. Di sana ada Masjidil Haram ya, yang fadilahnya, keutamaannya sangat-sangat besar bagi kita yang mengunjunginya, beribadah, melaksanakan baca Al-Quran, melaksanakan salat dan segala macam. Begitupun juga dengan Masjid Nabawi, begitupun juga dengan Masjid Al-Aqsa. Ini semua adalah ibadah, aktivitas ibadahnya kita sebagai umat Islam. Maka ketika hal ini dilecehkan, ya, ini dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang menggiring kemarahan umat Islam terhadap apa yang mereka lakukan. Sekali lagi kita tegaskan, ini adalah AI. Ya, ini adalah AI. Pada dalam Al-Quran menjelaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwwan bighairi 'ilm. Allah melarang kita ya untuk ya mengejek-ngejek Tuhan mereka, yang mencaci maki Tuhan mereka dan segala macam cara ibadah dan segala macam mereka. Tujuannya apa? Agar kita tidak diejek, agar kita tidak dihina. Tuhan kalian tidak dihina, kata Allah. Maka biarkan saja mereka melakukan, lakum dinukum waliyadin, itu yang telah kita lakukan. Nah, ketika kita tidak melakukan ejekan ya, hinaan terhadap agama mereka, mereka sendiri yang mendahului itu semua. Ini sengaja Allah berikan ini ujian bagi kita sebagai umat Islam. Apa yang kita lakukan ya? Apakah kita bereaksi, hati kita bencikah dengan hal itu? Ini menunjukkan ada iman. Berarti ketika kita benci melihat perbuatan-perbuatan orang-orang kafir ya, dengan hal-hal semacam di video awal tadi, ini menunjukkan berarti ada iman di hati kita ya, walaupun mungkin adhaful iman karena hanya membencinya dengan hati. Alhamdulillah kita masih punya iman. Masih banyak video-video yang lainnya. Sekarang kita tampilkan video yang lainnya, masih seputar di tempat Ka'bah itu juga
mereka melakukan ritual-ritual. Ini dia video. Itu tadi ya, seolah-olah mereka ini melakukan ritual di tempat gereja, di belakangnya itu ada Ka'bah. Apa maksud dari semua ini? Apa tujuan mereka? Mereka mencoba ingin menghina kita. Tidak akan pernah terhina, tidak akan pernah runtuh keesaan Allah dengan cara semacam ini. Tidak akan pernah tergoyahkan iman orang-orang Islam ya dengan hanya semacam ini. Itu adalah perbuatan-perbuatan receh yang mereka lakukan terhadap kita umat Islam. Ada lagi video yang lain. Kita tampilkan beberapa syubhat-syubhat atau perbuatan-perbuatan orang-orang kafir laknatullah ini terhadap tempat salah satu kiblat kita ya. Bukan salah satu ya. Ya kalau dulu kan salah satu. Sekarang ini menjadi salah satu, yang sebelumnya itu adalah di Qiblatain. Nah, sekarang ini sudah menjadi Ka'bah, menjadi pusat daripada arah kiblat kita. Ini dia videonya ya. Kita saksikan. Seolah-olah dia ini sedang melakukan tawaf di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Namun ternyata dia melihat pas ketika masuk ke dalam pintu Ka'bah itu, di dalamnya ternyata ada salib ya. Tuhannya tergantung di situ. Na'udzubillah min dzalik. Apa sih yang dimau? Kita nggak ngerti ya. Kita tidak mengerti apa maksud dari tujuan mereka ini. Ada lagi seorang perempuan ya, membawa kayu salib ya, yang di belakangnya itu ada gambar-gambar Ka'bah. Ada gambar Ka'bah dengan orang-orang yang mengelilingi ya, sedang tawaf di Ka'bah. Ini dia videonya, kita saksikan. Standing here in Mecca right beside the Kaaba, and I'm holding this cross because I want you to know something. Jesus is God. Right here in the middle of all of this, He is still Lord. Look at the Kaaba behind me. People are circling. Nah, ini semuanya kan memancing reaksi-reaksi kita aja. Bagaimana reaksi kita sebagai orang Islam? Apakah kita bencikah kita dengan semacam ini atau tidakkah? Hal ini pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasy-syajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah, dan tidaklah kami jadikan mimpimu ya, maja'alna ar-ru'ya allati arayna ya, arti di situ tuh mimpi yang nyata artinya ya, sesuatu yang memang ditampakkan kepada Rasulullah bagaimana kekuasaan Allah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Arainaka illa fitnatan linnas. Tujuan Allah itu ingin memperlihatkan isi hati daripada pengikut-pengikut Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa besar itu. Apakah mereka ini percaya ataukah tidak? Ternyata betullah ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada umatnya pada waktu itu, bahwa beliau telah diperjalankan Isra wal Mi'raj oleh Rasulullah hanya dalam waktu 1 malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu banyak dari umatnya ya, kaum kafir Quraisy pada waktu itu yang sudah mu'allaf masuk Islam kembali murtad karena tidak percaya dengan hal itu. Ini yang Allah ingin lihat. Yang munafik akan tampak di situ. Yang beriman, yang kuat imannya akan kelihatan. Ini ya, mungkin ini juga akan melihat bagaimana reaksi kita sebagai umat Islam dengan semacam-macam ini. Ada nggak sih kecemburuan kita terhadap peristiwa-peristiwa yang semacam ini terjadi tentang ritual ibadah kita yang dijadikan semacam itu ya, pusat ibadah kita, kota suci yang mereka permainkan. Walaupun itu ya, ada lagi ini ada lagi ya, kita tahu bahwa umat Islam ini sangat membenci LGBT, kaum LGBT ini ya, sangat membenci. Umat Islam sangat membenci hal itu, memerangi hal itu, sehingga mereka membuat video ya, laki-laki ya yang penyuka lubang kotoran ya, lalu mereka berjoget beramai-ramai di depan Ka'bah. Ini dia videonya, kita saksikan bersama-sama.
Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sungguh ini pelecehan besar, saudara-saudaraku semua. Apa yang mereka lakukan ini, ya, sekalipun ini AI, tentu kita akan merasa miris, akan merasa sedih, bahkan merasa benci yang begitu besar kepada mereka. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuan mereka. Orang-orang Yahudi jelas mereka memang tidak ingin, benci kepada kita orang Islam. Orang-orang Nasrani juga benci kepada kita, ya. Maka mereka itu tidak akan pernah senang kepada kita umat Islam ini, ya. Sampai kita ini murtad mengikuti agama mereka. Ini cara-cara mereka ini. Dibuatlah semacamnya, membuat mereka ritual-ritual ibadah gereja mereka dilakukan seolah-olah belakangnya ada background Ka'bah. Kemudian memasang Christmas, ya, dan segala macamnya itu. Ada kayu salib dibawa di depan Ka'bah, ya. Ada orang-orang berjoget LGBT. Ini semuanya ini kan untuk melecehkan, merendahkan, ya, agama kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah sudah menjelaskan, jangan merasa hina kita dengan agama kita. Jangan merasa sedih kita dengan agama kita. Wa antumul a'lau, kita ini derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini hanya hewan-hewan melata yang tidak punya akal, ya. Mereka itu seperti itu. Jadi kita jangan merasa hina dengan agama yang kita anut ini. Walaupun kita miskin tapi kita tetap taat kepada Allah. Itu lebih mulia dibandingkan kaya tapi murtad, tapi kafir. Nanti juga di akhirat itu selama-lamanya abadi. Dan mereka akan menjadi penghuni neraka jahanamnya Allah. Lalu apa, ya? Bagaimana komentar dari ulama-ulama kita? Di antaranya misalnya UAS. UAS menyebutkan, mengutip dari pendapat Buya Hamka. Ini dia videonya. Tapi kalau untuk umat, kalau untuk agama, makanya betul kata Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Apa kata pesan Buya Hamka? Kalau agamamu dihina, engkau tidak marah, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kalau agamamu dihina, diremehkan, dipijak orang, kamu tidak marah, maka gantilah pakaianmu dengan pakaian jenazah. Kenapa? Karena engkau tidak layak di atas muka bumi Allah, hidup dengan nafas dari Allah, tadi tidak menolong agama Allah. Malam ini semua yang kita lakukan ini adalah menolong agama Allah. Itu kata beliau, ya. Beliau mengutip dari pendapatnya Buya Hamka. Jika kita tidak marah ketika agama kita dihina oleh orang, maka silakan ganti pakaianmu dengan kain kafan. Mati aja lah. Tidak perlu kita hidup lagi, karena hidup nggak ada gunanya. Ya, kita hidup ini, ya, illa liya'budullah mukhlishina lahud. Itu tujuan daripada pencipta. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita dan jin itu tujuannya hanya untuk menyembahnya. Bagaimana kita taat dan patuh kepada Allah. Kemudian bagaimana kita menjaga agama Allah. In tansurullah yansurkum. Hal senada juga disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hisib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, saudara. Takbir. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Apa kata beliau? Bagaimana di zaman Rasulullah SAW itu pernah terjadi demikian. Rasulullah dihina, dicaci, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran unta. Beliau tidak pernah melawan, tidak pernah membalas cacian, hinaan, segala macam yang menyangkut dengan pribadi beliau. Tapi ketika agama dihina, salah seorang perempuan muslimah pada waktu itu yang sedang berbelanja di salah satu pasar, lalu
Lalu perempuan ini dilecehkan oleh orang-orang laki-laki Yahudi. Ya, sengaja dikailkan roknya sehingga tampaklah aurat perempuan itu. Adalah pemuda-pemuda Islam, seorang pemuda Islam pada waktu itu ingin membela perempuan ini yang dilecehkan. Auratnya ditampakkan sehingga orang-orang Yahudi itu menikmati itu semua. Kemudian apa yang terjadi ketika pemuda Muslim ini membelanya, bahkan pemuda Muslim ini dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, siapkan pasukan, kita perang lawan mereka. Itulah ketika agama dihina, Rasulullah tidak pernah tinggal diam. Rasulullah tidak pernah tinggal diam dengan hal itu. Tapi ketika pribadinya dihina, Rasulullah bahkan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Inilah disebut dengan makarimal akhlaknya Rasulullah SAW. Dengan akhlak mulianya Rasulullah. Kana khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah. Akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran keras kepada hal-hal yang memang patut untuk dikeraskan, dan lembut kepada hal-hal yang memang patut untuk dilembutkan. Berbicara yang hak-hak, yang batil-batil, itulah Al-Quran, dan itulah cermin daripada Rasulullah SAW. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain dalam satu ceramah beliau. Ini dia ceramahnya. Hartamu yang gagah, hartamu yang banyak, keturunan bangsawan, nggak dilihat Allah itu. Tapi dilihat Allah hatimu, ada iman nggak di dalamnya itu. Nah, ada yakin nggak sama Allah di hatimu itu. Amalmu itu betul nggak sesuai dengan kemauan Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah Rasul. Itu yang Allah lihat. Cacat pun kita kalau kita membela agama mulia. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu tidak diberi Rasulullah perang Uhud. Kau nggak usah perang, kata Nabi. Kamu pincang, kakimu kecil sebelah. Jalan aja susah, gimana mau perang? Udah, kamu nggak usah perang. Tinggal aja di Medina. Jaga Medina, jaga istrimu. Anaknya berangkat semua perang. Istrinya bilang, abang kok nggak perang? Kata Nabi, aku dapat dispensasi. Kenapa ya, kakiku kecil sebelah mana? Kata Nabi, perang. Jadi aku nggak perang. Kata istrinya apa? Abang takut mati. Mana aku takut mati? Aku nggak takut mati. Buktinya abang nggak perang. Semua orang pergi perang. Anak kita pergi semua. Abang nggak. Jadi maumu macam mana? Ya mau aku abang pilih lah. Perang. Malu aku punya suami nggak perang. Oh baiklah kalau begitu. Pergi dia. Disiapkannya pedangnya, siapkannya untanya. Dia berangkat, dia baca syair. Ya Allah, aku perang membela agama. Dengan kecacatanku. Dan jangan pulangkan lagi aku kepada istri. Orang cacat itu kaki. Udah dibilang Nabi gak usah perang. Tapi dia perang juga. Dan ajaib ketika dia terbunuh di Gunung Uhud. Ontanya udah dinaikkan badannya ke atas onta itu. Badannya, mayatnya itu, jenazahnya. Tak mau ontanya jalan. Dipukul, ditarik, kamu jalan. Mogok ontanya. Kata Nabi, ini onta ditahan oleh malaikat. Mesti ada sesuatu ini. Sudah kuburkan di Uhud. Baru Nabi tanya, apa yang didoakan suamimu waktu pergi perang? Dia bilang, ya Rasul, aku mau pergi perang, bela agama, bela Nabi, dan jangan pulangkan lagi aku kepada istriku. Itu orang cacat. Kita orang tegap-tegap begini takut. Punya Twitter, punya Facebook, punya WhatsApp. Lihat ulama dihina, diam aja. Jangankan perang pakai pedang, pakai kalimat atau pakai jempol aja, tidak berani. Kayak gitu mati mau masuk surga Firdaus. Ya, itu tadi ya dari almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain, bahwa beliau menjelaskan seorang sahabat yang cacat pun dirindukan surga karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi mudah-mudahan pencerahan dari reaksi kita terhadap video-video orang-orang kafir yang melecehkan agama kita ini. Semoga kita ada kecemburuan terhadap hal-hal semacam itu ya. Dan semoga orang-orang kafir ini mendapat hidayah sehingga mereka benar-benar masuk ke dalam agama Islam, agama yang benar, agama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.